Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Dewi Kairani yang memandu presentasi hari ini melalui topik kita tentang proses perancangan peraturan pemerintah dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Kairani, lalu ada Naswa Saka, ada Saskia Ladivani, lalu ada Sahwa Elirska, ada Zahwa Rafalia Putri, lalu ada Raisa Pedora Paulin. Sebelum kita memasuki inti materi dalam tahapan-tahapan perencanaan peraturan, alangkah baiknya kita tanya kabar pada teman-teman kita terlebih dahulu nih. Halo teman-teman kelompok 7, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Dewi. baik. Kalau Dewi kabarnya gimana? Alhamdulillah kabarku juga baik. Nah, teman-teman, untuk mempercepat waktu, mari langsung aja kita masuk ke dalam materi presentasi kita untuk hari ini. Sebelumnya, kita lihat dulu nih, apa sih itu perencanaan peraturan pemerintah? Kalau menurut Saskia dan Zahwa, kira-kira perencanaan peraturan pemerintah itu seperti apa ya? Oke, perkenalkan, aku Saskia Larifani. Jadi, kalau menurut aku, perencanaan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, PP biasanya digunakan untuk melaksanakan rinci dan mengatur rincian teknis dari undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif seperti parlemen atau dewan legislatif. Halo, aku Zahra Valia. Kalau aku setuju sama Saskia. Tapi kalau menurut aku, PP atau peraturan pemerintah itu, jadi sebelum diluncurkan peraturan, harus ada persetujuan dari Presiden karena fungsi PP itu sendiri untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi harus ada cross-check dari Presiden demi kelancaran hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Rizky dan Zawa. Apa yang telah dijelaskan oleh mereka itu sangat benar ya. Jadi peraturan pemerintah itu sendiri merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan, mengatur tindakan, dan mengatur berbagai masalah seperti kebijakan lingkungan, pajak, dan administrasi publik. Kemudian, dalam perencanaan peraturan sebuah undang-undang, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan yang terkait kira-kira apa saja ya Naswa? Oke, di sini ada tahap penyiapan perencanaan program penyusunan, yang kedua membuat daftar judul dan pokok materi muatan rencana peraturan pemerintah, yang ketiga ada penyampaian daftar program penyusunan, yang keempat ada menyelenggarakan rapat koordinasi, yang kelima ada menyelenggarakan rapat koordinasi untuk finalisasi, yang keenam daftar rancangan program penyusunan ditetapkan dengan keputusan presiden, yang ketujuh ada dalam rancangan PP diajukan di luar Produsen, peraturan pemerintah mengajukan rancangan kepada menteri berdasarkan kebutuhan undang-undang atau keputusan MA dan Presiden. Terima kasih Naswa. Sekarang kita sudah melihat pengertian dan tahapan-tahapannya nih. Untuk selanjutnya, kita masuk ke penjelasan yang lebih rinci tentang tahapan pertama dalam perencanaan peraturan pemerintah yang akan dipadu oleh Raisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dewi. Sebelum perkenalkan, nama saya Raisa, dan saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tahapan pertama. Di tahapan pertama, kita memiliki Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam suatu pemerintahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dan krusial dalam menyusun perencanaan program untuk penyusunan peraturan pemerintah. Eh, Peraturan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan hukum, kebijakan, dan hak asasi manusia di negara tersebut. Tugas ini melibatkan beberapa langkah dan kewenangan. Yang pertama, ada menyusun rancangan peraturan pemerintah, di mana Menteri Hukum dan HAM diharuskan untuk merumuskan rancangan peraturan pemerintah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada koordinasi antar instansi, di mana Menteri Hukum dan HAM perlu berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga mengenai peraturan yang akan diusulkan. Yang ketiga, ada konsultasi publik. Di tahap tersebut, pemerintah harus melibatkan publik, di mana masyarakat harus memberikan masukan dan saran mengenai peraturan yang akan diajukan. Yang keempat, ada penyusunan naskah akhir, di mana Menteri Hukum dan HAM bersama dengan timnya harus menyusun naskah akhir kepada Presiden untuk ditandatangani. Lalu yang kelima, ada proses persetujuan, di mana rancangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Presiden, lalu
Dari langkah tersebut, peraturan tersebut diterbitkan kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator kita, yaitu Dewi. Nah, teman-teman balik lagi nih sama aku. Untuk tahapan yang kedua dalam PP yaitu adalah memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah yang disusun berdasarkan hasil investasi pendelegasian undang-undang. Prosgum PP sendiri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan pemerintah yang disusun secara terpadu, terencana, dan sistematis. Lalu ada proses program penyusunan peraturan presiden yang selanjutnya disebut Prosgum Perpres adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tujuannya adalah memastikan agar peraturan pelaksanaan yang dideklarasikan dari undang-undang dapat tersusun sehingga pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan efektif. Penyusunan program PP dan Pepres didasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pepres Nomor 87 Tahun 2014. Lalu, perencanaan penyusunan Pepres atau Pepres dilakukan dalam suatu program penyusunan Pepres pada pasal 24 dan 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu ada perencanaan penyusunan PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu ada ketentuan mengenai tata cara perencanaan program penyusunan PP berlaku secara mutandis terhadap perencanaan program penyusunan peraturan presiden pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 31 Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Lalu ada dalam penyusunan program PP dan Perpres, Menteri Hukum dan HAM melakukan penyiapan penyusunan Prosgum PP dan Perpres dengan didasarkan pada hasil inventarisasi pendegradasian undang-undang pada pasal 27 Perpres dan Nomor 87 Tahun 2014. Nah, seperti itu ya teman-teman pada tahapan kedua. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tahapan 3 dan 4 akan dipadu oleh Zawa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Dewi. Lanjut kita tahapan ketiga, yaitu tahapan ketiga, penyampaian daftar program penyusunan. Pada hal ini, Menteri menyampaikan daftar program penyusunan peraturan pemerintahan kepada kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Dalam Prolegnas, dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas pengesahan perjanjian internasional tertentu akibat pemutusan Mahkamah Konstitusi, lalu ada APBN. Selanjutnya ada pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah provinsi dan atau kabupaten kota. Lalu yang terakhir ada penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu kita lanjut tahap keempat, yaitu tahap keempat selanjutnya adalah Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan antar non-kementerian dalam jangka waktu maksimal 14 hari, terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintahan disampaikan. Sekiranya sekian dari aku, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Silakan Saskia. Atas kesempatannya, kita akan lanjut ya teman-teman ke tahap kelima, yaitu menyelenggarakan rapat koordinasi untuk finalisasi. Jadi, rapat koordinasi adalah proses yang transparan dan partisipatif yang memungkinkan berbagai pemangku adat kepentingan untuk berkontribusi dalam pembentukan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan yang lebih luas, menyelesaikan masalah teknis yang mungkin muncul, serta sesuai dengan visi dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya sampai dengan finalisasi naskah. Jadi hasil dari rapat koordinasi adalah perbaikan dan fasilitas. Dokumen tersebut mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan diskusi dan pertimbangan yang telah dilakukan. Kemudian sampai akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tahap ke-6 akan dipandu oleh Syafwa. Terima kasih Saskia. Jadi setelah melalui tahapan rapat koordinasi, kemudian finalisasi rapat koordinasi, ada tahap ke-6 yaitu daftar perencanaan penyusunan PP ditetapkan dengan
keputusan Presiden. Jadi ketika Presiden sebagai kepala negara menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah, jadi nanti Presiden membuat keputusan resmi untuk menyetujui program tersebut melalui perintah eksekutif atau keputusan Presiden. Keputusan ini berisi rincian program yang akan diatur, tujuannya, dan memberikan panduan kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun naskah peraturan pemerintah. Kemudian nanti departemen atau lembaga yang relevan kemudian akan memulai proses penyusunan naskah peraturan pemerintah sesuai dengan arahan yang telah diberikan dalam keputusan tersebut. Oke, setelah kita menyimak tahap pertama sampai tahap ke-6, ada satu lagi yang akan menutup bagaimana sih cara proses perencanaan peraturan pemerintah di Indonesia. Tahap terakhir akan dijelaskan langsung oleh Nashwa. Silakan Nashwa. Oke, terima kasih Safwa atas kesempatannya. Jadi di sini tuh ada tahap yang terakhir, yaitu mengapa dalam hal rancangan peraturan pemerintah diajukan di luar prosun, pengajuan rancangan peraturan pemerintah atau PP di luar proses penyusunan program legislasi nasional atau disingkat POSUN dapat disebabkan oleh beberapa hal lain, antaranya situasi terdesak, yaitu pemerintah perlu mengeluarkan peraturan untuk menangani situasi dalam keadaan darurat atau keadaan yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin atau tidak praktisi untuk menunggu hingga program legislasi nasional disusun dan disetujui. Oleh karena itu, rancangan peraturan pemerintah dapat diajukan di luar prosun untuk segera mengatasi masalah yang mendesak. Menurut teman-teman gimana nih pendapatnya tentang tahap ke-7? Setuju sih dengan penjelasan yang sudah disampaikan pada Naswa. Di sini kita bisa tahu gitu bagaimana sih proses dari perencanaan PP tersebut gitu. Yang dikatakan Raisa itu betul sekali, teman-teman. Jadi selain kita dapat wawasan yang lebih luas tentang proses perencanaan sebuah undang-undang, kita juga bisa paham nih gimana sih peraturan pemerintah itu harus memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan individu yang ada di masyarakat Indonesia. Semoga dengan adanya video presentasi ini dapat meningkatkan wawasan kita tentang undang-undang. Dari penjelasan kali ini, kita tahu bahwa membuat undang-undang itu rumit dan banyak tahapan yang harus dilalui. Semoga setelah ini kita bisa menghargai peraturan yang dibuat dengan cara mematuhi seluruh peraturan dengan baik. Terima kasih banyak atas penjelasan dari teman-teman semua untuk presentasi hari ini. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen terhormat kami, Pak Pardi, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang materi yang diberikan. Kami minta maaf bila ada kata maupun sikap salah, sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.